Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nila Wahyuni SAP MAP selaku dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Desna Aromatika SAP MAP selaku dosen pembimbing saya, Ibu Kusdarini SIP MPA selaku dosen penguji saya, Ibu Rozalismana SIP MSI selaku dosen penguji saya, Ibu Widya Kensa Rusmita SAP MAP selaku dosen penguji saya. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Zifi dengan NIM 221084-2018. Ingin mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau P4GN oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang, penyalahgunaan narkoba telah menjadi tantangan global yang berdampak serius pada struktur sosial dan kualitas manusia, termasuk di Indonesia yang kini berada dalam situasi darurat nasional. Provinsi Sumatera Barat karena posisi geografisnya di jalur Trans Sumatera telah bertransformasi dari sekedar daerah perlintasan menjadi lokasi tujuan peredaran ilegal. Di tingkat nasional, Sumatera Barat menempati peringkat ke-12 dalam jumlah tersangka tindak pidana narkoba dengan total 1.786 orang pada Maret 2025. Kota Padang sebagai pusat ekonomi dan transportasi menjadi wilayah yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan generasi muda. Fenomena empiris dan fenomena teoritis. Data kegiatan diseminasi informasi tahun 2024. Terlihat kesenjangan yang sangat signifikan dalam pemanfaatan media penyebaran informasi P4GN di wilayah Sumatera Barat. Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, Sumatera Barat menempati urutan ke-9 dari 10 provinsi dengan total publikasi hanya sebanyak 23 kegiatan. Jauh berada di bawah provinsi seperti Sumatera Utara yang mencapai 1.658 kegiatan atau Sumatera Selatan dengan 757 kegiatan. Secara rinci, sebaran media yang digunakan di Sumatera Barat masih sepenuhnya bergantung pada media konvensional sebanyak 13 kegiatan dan media cetak sebanyak 10 kegiatan. Sementara itu, pemanfaatan media penyiaran serta media online tercatat berada pada angka 0. Ketiadaan aktivitas pada saluran media online dan penyiaran ini menunjukkan belum optimalnya adaptasi digital dalam strategi komunikasi publik P4GN di Sumatera Barat. Program P4GN yang sejatinya dirancang untuk membawa perubahan perilaku masyarakat secara transformatif dan berkelanjutan justru tereduksi menjadi pemenuhan target-target administratif serta formalitas pelaporan semata. Kondisi ini diperparah oleh disparitas alokasi anggaran yang belum berimbang, di mana porsi finansial masih didominasi oleh operasional administratif kantor ketimbang intervensi pencegahan langsung di tingkat akar rumput. Akibatnya, sebaran kegiatan intervensi menjadi sangat terpusat di wilayah Kota Padang. Sementara wilayah kabupaten atau kota lain yang secara geografis jauh dan terisolasi, namun memiliki tingkat kerawanan tinggi, justru luput dari jangkauan program secara optimal. Keterbatasan rentang kendali kelembagaan ini semakin nyata mengingat luasnya wilayah administratif Sumatera Barat yang mencakup 19 kabupaten dan kota hanya ditopang oleh keberadaan 4 BNNK, sehingga penetrasi program pencegahan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang implementasi program P4GN oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Manfaat teoritis bermanfaat untuk meningkatkan serta memberikan sumbangan dalam bidang administrasi publik, mampu menawarkan pemahaman dan informasi serta dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya yang relevan. Manfaat praktis diharapkan mampu menjadi acuan, memberikan saran, dan memberikan kontribusi pemikiran bagi lembaga pemerintah yang bersangkutan, yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, dalam melaksanakan implementasinya program sebagai langkah untuk mencapai tujuan organisasi. Bab 2 Tinjauan Pustaka, Studi Penelitian Relevan. Yang pertama itu ada Zahra Dia Andranita, Rajikan, dan Muhammad Roisul Basyar tahun 2025. Meneliti implementasi P4GN di Surabaya dengan teori Mazmanian dan Sabatier, fokus pada konsistensi program di lapangan. Yang kedua, Muhammad Fikram Zaidan dan Alfian Ramdoni tahun 2026. Meneliti P4GN di Kelurahan Petamburan menyoroti pentingnya edukasi keluarga namun rendahnya partisipasi masyarakat. Yang ketiga, Mahesa Saputri, Citra Darminto, Fajar Alan Syahrir, dan Septo Setio Nugroho tahun 2025. Menggunakan teori George C. Edward III untuk BNN Kota Jambi menemukan hambatan pada komunikasi antar instansi dan keterbatasan SDM. Yang keempat, Maulida Arpandi dan Saidah Hasbiah tahun 2025 menyoroti adanya gap antara regulasi dan realita di BNN Kabupaten Hulu, Sungai Utara akibat kurangnya sarana dan juga prasarana. Teori penelitian, model implementasi top-down dari Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan merupakan hasil interaksi dari 6 variabel kunci.
Variabel tersebut meliputi yang pertama, ukuran dan tujuan kebijakan, kedua, sumber daya, ketiga, karakteristik agen pelaksana, keempat, sikap atau disposisi pelaksana, kelima, komunikasi antar organisasi, enam, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, tujuh, kinerja implementasi program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat di bidang pencegahan. Skema pemikiran itu yang pertama ada dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, turun ke Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2020-2024. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Turun lagi ke implementasi program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan atau P4GN oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Teori Van Meter dan Van Horn, uh, tujuh variabel. Yang pertama itu ada tujuan dan ukuran kebijakan, yang kedua sumber daya, ketiga karakteristik agen pelaksana, keempat sikap para pelaksana, kelima komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, keenam lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, ketujuh kinerja kebijakan. Definisi konsep. Yang pertama, implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan yang menjembatani antara rumusan rencana dengan pencapaian hasil secara nyata. Dalam konteks penelitian ini, implementasi dipandang sebagai sebuah proses dinamis yang melibatkan berbagai tindakan administratif dan manajerial oleh BNNP Sumatera Barat. Program P4GN. P4GN didefinisikan sebagai strategi nasional yang bersifat komprehensif, sistematik, dan terpadu untuk menanggulangi ancaman narkotika di Indonesia. Konsep ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegak hukum, tetapi juga penguatan ketahanan masyarakat melalui edukasi dan pemulihan yang ketergantungan atau rehabilitatif. Pengertian narkoba secara terminologi, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya merupakan zat atau bahan berbahaya yang mempengaruhi sistem saraf pusat, mengubah fungsi otak, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikis. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat baik sintetis, semi-sintetis maupun alami yang dapat menurunkan kesadaran, meredakan hingga menghilangkan rasa nyeri serta memicu efek adiksi. Penjelasan substansial mengenai efek adiktif dan dampak fisiologis zat ini menjadi landasan yuridis serta konseptual yang mendasari pentingnya ruang lingkup edukasi dan tindakan pencegahan P4GN yang dijalankan oleh BNNP Sumatera Barat. Definisi operasional. Variabel pertama, tujuan dan ukuran kebijakan. Indikatornya itu jelas dan terukur dan juga keadilan. Cara mengukurnya, poin pertama, mengukur sejauh mana tujuan program P4GN dirumuskan secara operasional dan dipahami oleh seluruh staf BNNP Sumatera Barat. Poin kedua, membandingkan target angka yang tertuang dalam dokumen perencanaan dengan realisasi capaian di lapangan. Poin ketiga, mengukur apakah sasaran kebijakan memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas bagi pelaksana. Variabel kedua, sumber daya. Indikator ada dua, yaitu ketersediaan sumber daya manusia dan ketersediaan sumber daya non-manusia. Cara mengukurnya yang pertama, mengukur jumlah dan kompetensi teknis petugas BNNP dalam menangani program P4GN. Poin kedua, meninjau ketersediaan dukungan finansial, sarana prasarana rehabilitasi, serta kualitas fasilitas operasional yang tersedia. Variabel ketiga, karakteristik agen pelaksana. Indikatornya ada struktur birokrasi, norma-norma, dan juga pola-pola hubungan. Cara mengukur, poin yang pertama menelaah struktur organisasi dan sejauh mana prosedur kerja atau SOP dipatuhi dalam operasional sehari-hari. Poin kedua, menggali dinamika budaya kerja internal serta profesionalisme petugas dalam merespons kebijakan pusat. Poin ketiga, mengukur apakah struktur birokrasi di BNNP Sumatera Barat mendukung alur pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Variabel keempat, sikap para pelaksana. Indikatornya kognisi, respon implementer, dan disposisi implementer. Cara mengukur yang pertama memeriksa konsistensi niat dan persepsi implementer dalam mengutamakan kualitas pemulihan pasien dibandingkan sekadar pemenuhan target administratif. Kedua, mendalami motivasi, komitmen, serta sikap mental para petugas dalam menghadapi kendala di lapangan. Ketiga, mengukur persepsi petugas terhadap pentingnya program P4GN bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Variabel kelima, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Indikator komunikasi dan koordinasi. Cara mengukur melihat efektivitas koordinasi serta frekuensi pertemuan lintas sektor antara BNNP Sumatera Barat dengan mitra strategis. Yang kedua, mengkaji kejelasan mekanisme penyampaian informasi dan sinkronisasi strategi kerja agar tidak terjadi tumpang tindih peran. Variabel keenam, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Indikator lingkungan eksternal. Cara mengukur yang pertama, menganalisis keterkaitan faktor ekonomi daerah dan dukungan kebijakan pemerintah setempat terhadap jalannya implementasi di lapangan. Kedua, mengidentifikasi pengaruh dinamika lingkungan lokal termasuk respon masyarakat terhadap program P4IN. Yang ketiga, pengukur peran dukungan politik dari pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan atau hambatan terhadap implementasi program. Variabel ketujuh, kinerja kebijakan. Cara mengukur hasil capaian dari setiap indikator keberhasilan dalam tahapan implementasi kebijakan.
Bab 3 metode penelitian, pendekatan dan desain penelitian. Penelitian ini dijalankan dengan menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengeksplorasi secara mendalam proses implementasi P4GN di BNNP Sumatera Barat. Melalui pendekatan kualitatif, dinamika interaksi antara aktor dan realitas hambatan di lapangan dapat digambarkan secara lebih komprehensif dibandingkan sekadar penyajian angka statistik. Teknik pengumpulan, yang pertama wawancara, kedua dokumentasi, ketiga observasi. Teknik pemilihan informan. Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini bertujuan untuk memilih informan atau narasumber secara selektif sesuai dengan tema penelitian karena mereka dianggap memiliki informasi yang relevan dan diperlukan. Peranan peneliti, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Peneliti berada di luar objek yang diteliti, namun tetap fokus pada objek tersebut dengan memperhatikan hal-hal penting yang berkaitan dengan pengumpulan data mengenai kesejahteraan masyarakat. Proses penelitian. Proses penelitian mencakup serangkaian langkah yang dilakukan oleh peneliti, mulai dari pengurusan surat izin penelitian hingga menyelesaikan kegiatan di lapangan. Unit analisis. Dalam penelitian ini terdapat unit yang diperlukan peneliti sebagai penunjang selama penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Teknik analisis data ada empat. Yang pertama pengumpulan data, kedua reduksi data, ketiga penyajian data, dan keempat penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data. Untuk mengetahui keabsahan data, perlu melakukan uji data menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau untuk menjadi pembanding terhadap data tersebut. Lokasi penelitian, gambaran umum Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat secara astronomis berada pada rentang 0 derajat 54 lintang utara hingga 3 derajat 30 lintang selatan dan antara 90 derajat 36 sampai 101 derajat 53 bujur timur, terletak di sisi barat tengah Pulau Sumatera. Luas wilayah daratan Provinsi Sumatera Barat mencapai 42.297,30 km persegi, sementara luas perairan lautnya diperkirakan sekitar 186.580 km persegi. Luas perairan teritorial adalah 57,880 kilometer persegi dan perairan ZII mencapai 12.870 kilometer persegi dengan panjang garis pantai sepanjang 2.420.388 kilometer. Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten atau kota yang meliputi 12 kabupaten, 7 kota, 147 kecamatan, serta 877 kelurahan atau desa. BNNP Sumatera Barat. BNNP Sumatera Barat merupakan instansi vertikal di bawah BNN RI berdasarkan Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2020, sehingga tidak berada di bawah wewenang gubernur, bertindak sebagai leading sektor P4GN di daerah. BNNP Sumber berwenang menyesuaikan kebijakan nasional ke tingkat lokal, melaporkan kinerja secara langsung ke pusat, serta melakukan fungsi pengawasan terhadap BNNK di wilayah administratifnya. Dalam melaksanakan tugasnya, BNNP Sumatera Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. A. Perumusan kebijakan dan standar. B. Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. C. Pemberantasan dan penegakan hukum. D. Rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. E. Pembinaan, administrasi, dan kerjasama. Standar dan tujuan kebijakan. Bab 5 Temuan dan Analisis Data. Yang pertama itu jelas dan terukur. Secara regulatif, pelaksanaan program P4GN oleh BNNP Sumatera Barat mengacu pada Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 4 yang memberikan kerangka hukum tegas terkait upaya pencegahan, perlindungan, dan pemberantasan narkotika. Dalam tataran operasional, BNNP Sumatera Barat membagi tugas ke dalam empat bidang utama, yaitu yang saling berkesinambungan, dengan menempatkan bidang pencegahan sebagai fondasi utama. Tim pencegahan BNNP Sumatera Barat menjalankan dua pilar kegiatan utama. Yang pertama itu ada diseminasi informasi P4GN, kegiatan yang bertujuan membangun imunitas kultural dan psikologis masyarakat secara mandiri. Berdasarkan data tahun 2025, BNNP Sumatera Barat mengombinasikan berbagai saluran komunikasi secara luas mulai dari media cetak, media luar ruangan, media penyiaran, media online, hingga sosialisasi langsung di sektor pemerintahan, pendidikan, swasta, serta kampanye Hari Anti Narkoba Internasional. Kedua, program advokasi. BNNP Sumatera Barat melakukan pergeseran paradigma dari model penyuluhan konvensional satu arah menjadi pendekatan advokasi strategis. Sasaran utamanya adalah mendorong komitmen para pembuat keputusan, baik di tingkat pemerintah, instansi pendidikan, swasta, hingga tokoh adat Minangkabau agar bersedia menerbitkan regulasi internal serta mengalokasikan anggaran mandiri untuk P4GN. Kedua, keadilan. Ditinjau dari indikator keadilan dalam teori Van Meter dan Van Horn, pelaksanaan program di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi wilayah. Mayoritas kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat masih terpusat di Kota Padang. Hal ini berdampak langsung pada kesenjangan pemahaman masyarakat, di mana warga kota relatif lebih siap dan terpapar informasi, sementara pemahaman masyarakat di daerah kabupaten yang jauh masih tergolong rendah. Ketimpangan ini bukan disebabkan oleh kurangnya komitmen pelaksana, melainkan akibat hambatan keterbatasan anggaran operasional, mobilisasi, dan biaya transportasi, sehingga BNNP terpaksa melakukan prioritasi pada wilayah yang secara geografis paling mudah dan murah dijangkau. Kondisi tersebut diperberat oleh keterbatasan struktur kelembagaan di mana dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat baru terbentuk 4 BNNK, yaitu di Pasaman Barat, Payakumbuh, Solok, dan Sawalunto. Sehingga BNNP menerapkan strategi pembagian wilayah kerja di mana keempat BNNK tersebut merangkap penanganan kabupaten tetangga.
Sementara BNNP mengampu 6 wilayah tersisa secara langsung, termasuk Kota Padang, pesisir selatan, hingga Kepulauan Mentawai. Variabel kedua, sumber daya. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi penggerak utama dalam mentransformasikan kebijakan P4G normatif menjadi tindakan operasional di lapangan. Berdasarkan data formasi tahun 2025, tim pencegahan PNNP Sumatera Barat saat ini hanya diperkuat oleh 9 orang personil, yang terdiri dari ketua tim, 2 penyuluh teknis kebijakan, 4 penyuluh narkoba ahli pertama, serta 2 penyuluh narkoba ahli muda. Secara kuantitas, jumlah ini sebenarnya masih berada di bawah standar daftar susunan personil yang ideal untuk cakupan tingkat provinsi. Meskipun jumlah 9 orang ini sudah mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelum tahun 2023 yang hanya digerakkan oleh 4 orang, keterbatasan kuantitas ini tetap menimbulkan tantangan beban kerja yang tidak sebanding dengan luas wilayah operasional Sumatera Barat. Untuk mengatasi ketimpangan struktural tersebut, kepemimpinan BNNP Sumatera Barat menerapkan strategi adaptif melalui pembagian wilayah kerja secara cermat, perangkulan relawan anti narkoba di daerah, serta penguatan kolaborasi lintas bidang. Kedua, sumber daya finansial. Dalam implementasi P4G di BNNP Sumatera Barat, alokasi anggaran bersumber langsung dari APBN pusat melalui DIPA BNN RI karena kedudukannya sebagai instansi vertikal. Namun, temuan data empiris menunjukkan adanya dinamika, fluktuasi, dan pemangkasan anggaran yang sangat tajam. Berdasarkan data realisasi, anggaran tim pencegahan sempat berada di angka 163,7 juta rupiah pada tahun 2023, meningkat menjadi 299 juta rupiah pada tahun 2024, lalu turun kembali menjadi 157,2 juta rupiah pada tahun 2025. Puncaknya pada tahun 2026, tim pencegahan mengalami efisiensi anggaran secara nasional akibat kondisi defisit fiskal negara, sehingga alokasi dana merosot tajam menjadi hanya 7,6 juta rupiah. Pemangkasan anggaran yang ekstrim ini berdampak langsung pada penghentian total agenda kegiatan luar kota dan memaksakan kegiatan berbasis anggaran hanya terpusat di Kota Padang. Menanggapi keterbatasan finansial tersebut, tim pencegahan BNNP Sumatera Barat melakukan pergeseran paradigma operasional dengan mengoptimalkan kegiatan non-DIPA serta strategi kolaborasi lintas sektor bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Karakteristik agen pelaksana. Pertama, struktur birokrasi. Struktur organisasi secara legal formal mengacu pada Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 yang dijiwai oleh Kebijakan Nasional Penyederhanaan Birokrasi. Kebijakan ini memangkas tingkat hierarki, kaku, dan mengalihkan struktur kelembagaan menjadi lebih ramping dan fleksibel. Jabatan struktural di BNP Sumatera Barat kini dipangkas sehingga hanya tersisa 5 posisi utama, yaitu Kepala BNNP, Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang Pemberantasan, serta 2 kepala seksi di bawah bidang pemberantasan. Penghapusan eselon 4 dan peralihan ke kelompok jabatan fungsional ini secara mendasar mengubah pilar pencegahan yang semula berbentuk bidang menjadi tim-tim kerja fungsional. Dampak positifnya alur koordinasi internal menjadi jauh lebih singkat, efisien, dan memungkinkan para personil fungsional seperti penyuluh narkoba untuk fokus secara substansial pada tugas edukasi masyarakat tanpa terbebani oleh sekat birokrasi yang kaku. Selain struktur yang efisien, kepatuhan operasional di lapangan diikat oleh penerapan SOP dan petunjuk teknis yang ketat. Seluruh pelaksanaan kegiatan oleh tim fungsional wajib bersandar pada SOP dan juknis yang diturunkan dari BNN Pusat. Hal ini memastikan bahwa meskipun organisasi bergerak secara fleksibel, pasca penyederhanaan birokrasi, setiap tindakan operasional di BNN Sumatera Barat tetap berjalan dalam koridor hukum, akuntabilitas, serta ketaatan prosedur yang terstandarisasi. Dua, norma-norma. Dalam kerangka pemikiran Van Meter dan Van Horn, norma berfungsi membentuk perilaku, tingkat kedisiplinan, serta moralitas kerja para pelaksana kebijakan. Di lingkungan BNNP Sumatera Barat, pembentuk karakter aparatur diinternalisasi secara intensif melalui doktrin Catur Dharma Tara yang dibaca dan diresapi dalam setiap apel pagi yang menekankan ketakwaan, kepatuhan pada Pancasila dan UUD 1945, perlindungan masyarakat secara profesional, serta keikhlasan dalam menjalankan tugas P4GN. Penegakan disiplin ini didukung oleh sanksi psikologis berupa penerapan 10 budaya malu, seperti malu berdatang terlambat, bekerja tanpa target, atau sekedar datang untuk presisi sidik jari yang berfungsi sebagai kontrol sosial internet guna memicu beban moral jika terjadi pelanggaran kinerja. Lebih jauh lagi, pengawasan perilaku Dika secara formal melalui 10 poin kode etik pegawai yang mengatur tata tertib, kesopanan, larangan gratifikasi, hingga kewajiban menjadi netralitas dan bijak dalam bermedia sosial. Seluruh norma tersebut disempurnakan oleh budaya organisasi BNN RI, yaitu berani, nasionalis, netral, responsif, dan inovatif yang dijadikan yel-yel dan doktrin kerja harian. Perpaduan harmonis antara ikrar doktrinal, kontrol sosial budaya, kode etik legal, dan nilai BNRI inilah yang mentransformasikan aparatur BNNP Sumatera Barat menjadi agen pelaksana yang berintegritas tinggi, berdisiplin kaku, dan profesional dalam mengeksekusi kebijakan. Tiga, pola hubungan birokrasi. Pola interaksi antar unit kerja terbangun secara erat dan sinergis melalui koordinasi terpadu serta kolaborasi lintas bidang. Pendekatan ini dapat dilihat daripada intervensi program unggulan seperti Desa Bersinar, di mana tim pencegahan tidak bergerak sendirian, melainkan melibatkan seluruh bidang mulai dari pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, hingga pemberantasan secara serentak untuk memastikan penanganan masalah narkoba berjalan menyeluruh.
Sinergi internal ini telah dirancang secara sistematis sejak tahap perencanaan. Keterkaitan tugas antar bidang yang erat mendorong terjadinya pertukaran informasi dan komunikasi yang efektif, baik melalui forum diskusi formal maupun interaksi informal sehari-hari. Pola hubungan kerja yang fleksibel, komunikatif, dan terstruktur ini terbukti menjadi kunci keberhasilan BNNP Sumatera Barat dalam menjaga kekompakan birokrasi sehingga seluruh agenda P4GN dapat dieksekusi secara optimal tanpa hambatan komunikasi internal. Komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana. Satu, komunikasi. Efektivitas komunikasi difokuskan pada dua arah, yaitu penjaminan konsistensi pesan di internal, serta keterbukaan hubungan dengan pihak eksternal. Secara internal, PNNP Sumatera Barat mewajibkan seluruh personil menggunakan Juknis sebagai acuan baku dalam sosialisasi dan pembuatan media informasi. Sementara itu, pada ranah eksternal, komunikasi dan koordinasi dengan mitra strategis seperti institusi pendidikan, pemerintah daerah, dan BUMN terbukti berjalan sangat optimal, fleksibel, dan responsif. Hubungan dua orang yang dinamis terbangun secara intensif dengan seluruh target sasaran. Para mitra menegaskan bahwa BNNP Sumatera Barat sangat terbuka dan proaktif, di mana saluran komunikasi dapat diakses dengan mudah melalui telepon, media sosial, maupun tatap muka langsung. Kualitas komunikasi yang erat ini bahkan mampu mendorong frekuensi kegiatan sosialisasi di lapangan melebihi batas minimal regulasi yang ditetapkan, yang membuktikan bahwa komunikasi eksternal BNNP Sumatera Barat telah menjadi jembatan kolaborasi yang kuat dalam masifikasi program P4GN. Dua, koordinasi. BNNP Sumatera Barat membangun jejaring kerjasama dengan instansi sasaran di daerah. Berdasarkan data operasional tahun 2025, strategi pencegahan P4GN ditetapkan secara komprehensif ke dalam empat pilar sektor, yaitu instansi pemerintahan, institusi pendidikan, lingkungan masyarakat, dan lingkungan swasta. Pemetaan empat sektor ini dirancang sebagai langkah antisipatif untuk mencegah potensi penyalahgunaan narkoba di berbagai lapisan. Namun, jika dianalisis lebih dalam menggunakan kerangka teori Van Meter dan Van Horn, variabel komunikasi dan koordinasi antar organisasi ini belum sepenuhnya berjalan optimal. Data menunjukkan adanya ketimpangan keterlibatan yang cukup tajam, di mana kegiatan penyuluhan sangat mendominasi di sektor pendidikan dan pemerintahan, sedangkan di lingkungan masyarakat dan swasta masih sangat minim. Selain itu, koordinasi yang terjalin masih bersifat umum dan belum memiliki mekanisme baku yang menjamin keterlibatan seluruh sektor secara merata dan berkesinambungan. Sikap atau kecenderungan para pelaksana. Yang pertama, respons implementer. Sikap dan respon implementer terhadap suatu kebijakan menentukan sejauh mana kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan. Bukan sekadar rutinitas formalitas birokrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaksana di BNNP Sumatera Barat memiliki penerimaan, dukungan, serta komitmen yang sangat tinggi terhadap keberlangsungan program P4GN. Kesadaran penuh akan urgensi program ini didasari oleh tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Sumatera Barat yang mencapai lebih dari 63.000 jiwa pada kelompok usia produktif. Urgensi empiris tersebut memicu kepedulian dan komitmen moral para petugas di lapangan. Dalam perspektif teori Van Meter dan Van Horn, disposisi positif, pemahaman yang selaras, serta komitmen yang kuat dari para implementer ini menjadi modal sosial utama yang mendorong pelaksanaan program P4GN berjalan secara lebih proaktif, serius, dan berorientasi pada pencapaian tujuan kebijakan di Sumatera Barat. Dua, kognisi. Kognisi yaitu sejauh mana para pelaksana memahami tujuan, sasaran, serta arah dari kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kognisi para pelaksana di BNNP Sumatera Barat sudah sangat matang selaras dengan regulasi nasional. Seluruh anggota tim pencegahan telah dibekali pemahaman komprehensif sehingga pelaksanaan program tidak dilakukan secara acak, melainkan berfokus pada sasaran prioritas seperti kelompok usia produktif, remaja, lingkungan pendidikan, serta kawasan rawan atau zona merah narkoba. Tiga, intensitas disposisi implementer. Intensitas disposisi adalah seberapa kuat tingkat penerimaan keyakinan dan komitmen moral para pelaksana terhadap program yang dijalankan. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, efektivitas implementasi tidak cukup hanya diukur dari kepatuhan administratif yang pasif, melainkan dari kedalaman nilai yang melandasi kesungguhan para pelaksana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa intensitas disposisi aparatur di BNNP Sumatera Barat tergolong sangat tinggi dan diwarnai oleh sikap proaktif serta penilaian kritis. Meskipun di lapangan kerap dihadapkan pada tantangan resistensi atau ketidakpedulian sebagian masyarakat, para petugas tetap memegang keyakinan kuat bahwa substansi program P4GN sangat krusial untuk melindungi remaja, keluarga, dan lingkungan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Yang pertama, lingkungan sosial. Iklim sosial yang kondusif serta penerimaan warga berperan sebagai fondasi utama dalam mempermudah penetrasi program dan deteksi dini di tingkat bawah. Dari temuan penelitian menggambarkan respons sosial masyarakat Sumatera Barat tampak sangat bervariasi berada di antara dukungan visioner dan kendala real di lapangan. Di satu sisi, dukungan moral dan kesadaran warga tergolong kuat, terutama dipicu oleh kekhawatiran bersama akan kehancuran masa depan generasi muda. Kedua, lingkungan ekonomi. Kondisi ekonomi dan dukungan anggaran menentukan sejauh mana sebuah kebijakan dapat direalisasikan secara utuh dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Temuan empiris di lapangan memperlihatkan kenyataan yang memprihatinkan, di mana BNNP Sumatera Barat mengalami keterbatasan anggaran yang sangat mendasar sejak berdiri pada tahun 2011 hingga saat ini. BNNP Sumatera Barat sama sekali belum pernah menerima kucuran alokasi dana dari APBD pemerintah daerah dan hanya mengandalkan anggaran pusat. Komitmen PMDA sejauh ini dinilai masih sebatas dukungan verbal tanpa eksekusi finansial yang nyata.
Tiga, lingkungan politik. Pada aspek ini, tingkat komitmen, partisipasi, serta penerimaan para aktor elit politik menjadi stimulus penting yang memuluskan jalan bagi implementator di lapangan. Berbeda dengan tantangan pada pos anggaran murni APBD, temuan penelitian menunjukkan bahwa iklim politik di Sumatera Barat justru memberikan angin segar dan respon yang sangat positif terhadap program P4GN. Lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah menunjukkan kepedulian yang konkret, dukungan dari DPRD provinsi dan kabupaten atau kota, seperti Kota Padang dan Pesisir Selatan diwujudkan secara nyata melalui pengalokasikan dana pokok pikiran anggota dewan untuk menyokong kegiatan pencegahan. Di samping itu, partisipasi aktif para wakil rakyat di tingkat pusat seperti anggota DPR RI dan DPD RI secara rutin tercermin dalam agenda reses kantor BNNP Sumatera Barat untuk menyerap aspirasi serta memetakan kebutuhan operasional lembaga. Bab 6 penutup. Kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan program P4GN oleh BNNP Sumatera Barat belum berjalan secara optimal. Dari aspek ukuran dan tujuan kebijakan, para pelaksana sebenarnya sudah memiliki pemahaman yang matang terkait prioritas pemutusan rantai permintaan narkoba. Namun capaian tersebut terganjal oleh keterbatasan sumber daya manusia yang sangat minim untuk cakupan satu provinsi seperti tim pencegahan yang hanya berkekuatan 9 orang dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh satu orang saja. Kondisi ini diperparah oleh ketidakcukupan anggaran operasional yang lebih banyak terserap untuk administrasi internal sehingga berdampak langsung pada rendahnya jangkauan komunikasi serta sosialisasi ke masyarakat. Lebih lanjut, keberhasilan program di lapangan juga terhambat oleh tantangan lingkungan sosial berupa stigma negatif terhadap mantan pengguna pasca rehabilitasi, serta terbatasnya sokongan dana APBD Pemda yang membatasi akselerasi kegiatan pencegahan mandiri di tingkat lokal. Saran yang pertama, BNNP Sumatera Barat disarankan untuk terus memperkuat pola kerja kolaboratif lintas unit yang sudah berjalan, di mana bidang pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dapat saling mendukung secara berkala dalam pelaksanaan program pencegahan di lapangan. Kedua, BNNP Sumatera Barat tidak boleh hanya bergantung pada alokasi di APBN. Saran praktis dapat diimplementasikan adalah dengan memperluas skema kemitraan strategis non-DIPA bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah kabupaten atau kota, serta berbagai dinas terkait. Yang ketiga, BNNP Sumatera Barat disarankan melakukan transformasi taktis dalam strategi komunikasi publiknya. Yang keempat, BNNP Sumatera Barat perlu merancang program edukasi publik yang berfokus pada penerimaan sosial. Sosialisasi P4GN tidak boleh hanya berhenti pada bahaya narkoba, tetapi juga harus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya peran kontrol sosial merangkul dan mendukung pemulihan mantan pengguna. Cukup sekian hasil presentasi dari saya.